Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Farisi. Saya mahasiswa PAI semester 5. Di sini saya akan menjelaskan proses masuknya Islam pertama kali ke Indonesia. Baik, langsung saja ke materinya. Aceh merupakan daerah pertama yang menerima kedatangan Islam di Indonesia, tepatnya di Pasai. Kata dosen ilmu sejarah Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara, hal itu disampaikan pada dialognya pada materi jejak kebudayaan Islam di Sumatera yang diselenggarakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara di Medan. Ia menjelaskan mengacu pada seminar tentang sejarah masuknya dan berkembangnya Islam di Indonesia yang telah digelar 3 kali, yakni di Medan pada tahun 1963, di Mada Aceh pada tahun 1978, dan di Kuala Simpang pada tahun 1980. Disimpulkan bahwa Islam datang langsung dari Arab pada abad pertama Hijriah atau ke-7 Masehi. Adapun daerah pertama yang menerima kedatangan Islam yakni Aceh, tepatnya di Pasai, Aceh Utara, dan Brelak, Aceh Timur, katanya. Ia menambahkan, proses awal kedatangan Islam di Sumatera, terlebih Indonesia, bisa dilihat dengan rujukan sejumlah data, khususnya data prasasti Islam yakni Batu Nisan Aceh. Berdasarkan beberapa referensi para ilmuwan, katanya tercatat sebanyak 300 prasasti Islam yang mengungkapkan secara singkat tokoh lelaki maupun perempuan yang pernah menjadi pelaku ataupun saksi dalam peristiwa perubahan budaya yang dahsyat itu. Peta sesebaran prasasti Islam itu, katanya, menunjukkan kepada 3 kawasan utama, yakni bagian utara Sumatera, Aceh, dan Uru, Semenanjung Tanah Melayu, 2 pusatnya di Johor dan di Patani, Brunei, dan Kepulauan Sulu. Berdasarkan temuan di kota Lubuk, terutama batu nisan tipe plak pling atau AB2 dan AP2 yang bertanggal 1007 Masehi, maka tapak kuta Lubuk menempati posisi penting dalam kajian awal Islam di Sumatera. Peneliti Balai Arkeologi Palembang Budi Wiyana mengatakan masuknya Islam melalui Sumatera dinilai cukup memungkinkan, yaitu yang beliau berkata, sulit diterima secara logika bila ajaran Islam itu masuk melalui daerah lain kecuali Sumatera, karena biasanya ajaran itu masuk melalui jalur perdagangan dan perkawinan, katanya. Peneliti senior Badan Arkeologi Medan Lukas Partanda Kestoro, dia mengatakan secara geografis kemungkinan besar masuknya ajaran Islam di Indonesia melalui Sumatera, yakni Aceh dan Barus. Islam di Aceh adalah agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Islam. Banyak ahli sejarah baik dalam maupun luar negeri yang berpendapat bahwa agama Islam pertama kali masuk ke Indonesia melalui jalur Aceh. Menurut Zainuddin, sebagaimana dinyatakan dalam Aceh Serambi Mekah, bahwa sebagian besar catatan sejarah tentang Aceh sebelumnya tahun 400 Masehi tidak diketahui secara jelas, bahwa catatan J. Kramer sebagaimana dikutip oleh Abu Bakar Aceh menyebutkan bahwa sebelum tahun 1500 sejarah Aceh masih belum diketahui orang, menunjukkan sedikit gambaran yang mengindikasikan adanya pengaruh Hindu di Aceh. Dengan memperhatikan cara berpakaian para wanita Aceh yang dikatakan bersanggul mirip dengan acara para wanita Hindu. Menurutnya pula, langsung atau tidak langsung, Hinduisme pada suatu waktu mengalir ke dalam peradaban dan bahasa Aceh, walaupun hal ini sangat sulit diteliti dalam riwayat dan adat. Julius Jocop, seorang ahli kesehatan yang pernah bertugas di Aceh pada tahun 1878, mengatakan bahwa pengaruh Hindu atas penduduk setidaknya dapat ditemukan dengan mengatakan tentang pemakaian nama-nama tempat dalam bahasa Hindu. Istilah terdapat dalam bahasa Aceh. Dalam
ranah kesastraan, sastra Aceh juga memiliki keterpengaruhan Hindu, seperti adanya hikayat Sri Rama dalam bahasa Melayu, dikenal sebagai saduran dari kekawinan Ramayana dan Walmiki. Baik versi Aceh maupun Melayu dari hikayat Sri Rama maupun Rahwana telah menimbulkan dugaan bahwa hikayat itu mencerminkan sejarah Aceh, dan Raja Rahwana yang dimaksud dalamnya adalah raja yang pernah bertahta di Indrapura, Aceh Besar. Nama-nama Ganpong tua dari bahasa Sangsekerta seperti Indrapuri atau Indrapurwa juga telah dikaitkan oleh sementara penduduk sebagai suatu nama kota-kota kerajaan Hindu yang pernah tumbuh di Aceh. Meski demikian, hal itu sama sekali tidak dapat dijadikan pegangan untuk mengatakan bahwa telah berdiri kerajaan Hindu di Aceh, karena masih memerlukan pembuktian-pembuktian yang dapat dipercaya mengenai hal ini. Pada masa itu, budaya yang hidup dalam masyarakat Aceh diserap dari nilai-nilai agama Hindu. Menurut Van Legan, pada dasarnya orang Aceh berasal dari bangsa Hindu. Migrasi Hindu bertapak di pantai utara Aceh dan dari sini menuju ke pedalaman. Dari Giging dan Pidi, mungkin juga dari daerah Paseh. Migrasi Hindu menuju ke daerah Mukim di Aceh. Meskipun pendapat ini dibantah oleh sebagian arkeologi, akan tetapi jika diperhatikan dari intensitas pergaulan, terutama dalam bidang perdagangan antara Aceh dan India pada masa itu, maka dapat dikatakan bahwa agama Hindu merupakan anutan sebagian masyarakat Aceh sebelum kedatangan Islam. Selain Hindu, diperkirakan agama Buddha juga menjadi anutan bagi sebagian masyarakat Aceh yang lain, yang diduga dibawa oleh orang-orang Cina. Penyebaran Islam di Aceh. Tentang sejarah perkembangan Islam di daerah Aceh pada zaman-zaman permulaan itu, petunjuk yang ada selain yang telah kita sebutkan pada bagian-bagian yang tadi, pada naskah-naskah yang berasal dari dalam negeri sendiri seperti kitab sejarah Melayu, hikayat Raja-Raja Pasai. Menurut kedua kitab tersebut, seorang mubaligh yang bernama Syekh Ismail telah datang dari Mekah sengaja menuju samudra untuk mengislamkan penduduk di sana. Sesudah menyebarkan agama Islam seperlunya, Syekh Ismail pun pulang kembali ke Mekah. Perlu juga disebutkan di sini bahwa di dalam kedua kitab ini disebutkan pula negeri-negeri lain di Aceh yang turut diislamkan, antara lain yaitu Perlak, Lamburi, Barus, dan lain-lain. Berdasarkan keterangan kedua sumber itu, dapatlah diperkirakan bahwa sebagian tempat-tempat di Aceh, terutama tempat-tempat di tepi pantai, telah memeluk Islam. Islam yang masuk ke Aceh khususnya dan Indonesia umumnya pada mula mengikuti jalan-jalan dan kota-kota dagang di pantai. Kemudian barulah menyebar ke pedalaman. Para pedagang dan mubaligh telah memerlukan peranan penting dalam penyebaran agama Islam. Secara historis, sosiologis, masuk dan berkembangnya Islam di suatu daerah sangat kompleks. Dapat banyak permasalahan yang terkait dengannya. Misalnya dari mana asalnya, siapa yang membawa, apa latar belakangnya, dan bagaimana dinamikanya, baik dari segi ajaran Islam maupun pemeluknya. Ada beberapa pendapat yang mengatakan kapan masuknya Islam ke Aceh. Hamka berpendapat Islam masuk ke Aceh sejak abad pertama Hijriah atau ke-7 atau ke-8 Masehi. Namun ia menjadi sebuah agama populis pada abad ke-9 seperti pendapat Ali Hashimi. Sedangkan para orientalis seperti Snob Horgonje berpendapat Islam masuk pada abad ke-13 Masehi yang ditandai dengan dirinya Kesultanan Samudra Pasai. Baik, cukup sekian materi tentang masuknya Islam pertama kali di Indonesia melalui jalur Aceh. Saya undur diri. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.